Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nida Putri Awaliyah, jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Pakuan. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang dampak hoaks bagi teknologi informasi. Seiring berkembangannya zaman, kemajuan teknologi informasi yang semakin pesat membuat masyarakat mudah dalam melakukan kegiatan, terutama penggunaan dalam mengakses informasi. Penggunaan internet di Indonesia terus meningkat. Dilansir dari Fortune Indonesia bahwa dalam laporan bertajuk Profil Internet Indonesia 2022, Asosiasi Penyelenggara Internet Indonesia atau APJIII menyatakan jumlah penduduk Indonesia yang telah terkoneksi dengan internet pada kurun waktu 2021 hingga 2022 mencapai 210 juta orang. Sebelum pandemi, jumlah pengguna internet di Indonesia hanya mencapai 175 juta orang. Berikut merupakan data statistik yang dilansir oleh Kompasiana.com Februari 2022 tentang total populasi di Indonesia, penggunaan seluler mobile, penggunaan internet, dan pengaksesan sosial media. Seperti yang kita ketahui bahwa internet memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi juga menyebarluaskan informasi, sehingga hal tersebut tidak menutup kemungkinan adanya oknum tidak bertanggung jawab atas penyebaran informasi bohong atau hoax. Tantangan masyarakat di era saat ini adalah banyak beredarnya berita hoax, terutama dalam penggunaan media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, TikTok, dan lain-lain. Karena media sosial yang bersifat bebas, sehingga cukup jauh dari jangkauan perlindungan hukum atas penyebaran berita hoax tersebut. Penyebaran berita hoax ini menimbulkan keresahan di masyarakat, karena simpang siurnya berita yang belum jelas kebenarannya membuat masyarakat berpikir tidak karuan. Ada yang memihak berita tersebut secara mentah-mentah, juga ada yang menentang, sehingga tidak jarang menyebabkan perselisihan. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat penerima informasi haruslah bijak dalam penyerapan informasi yang beredar. Jangan langsung ditelan bulat-bulat atas apa yang didapatkan dari situs yang belum jelas. Juga, jika kita sebagai konten kreator, kita harus bijak dalam pembuatan konten-konten yang akan disebarluaskan, terutama konten yang bersifat berita informasi. Apa kalian tahu apa aja sih dampak hoax bagi masyarakat pengguna teknologi informasi? Berita hoax memiliki dampak negatif yang dapat terjadi jika informasi tersebut tersebar luas tanpa adanya pikiran kritis untuk mencari sumber berita tersebut. Berikut merupakan dampak yang akan terjadi, menimbulkan perpecahan, tidak percaya fakta, dan menimbulkan opini-opini negatif masyarakat. Berikut ini merupakan data kasus penindakan penyebarluasan berita hoax yang terjadi pada tahun 2022. Bagaimana sih cara mengatasi berita hoax tersebut? Sebagai netizen yang cerdas, tentunya kita harus mengetahui perbedaan antara berita faktual dan berita hoax. Hal tersebut merupakan tindakan preventif agar tidak termakan berita hoax. Berikut ini merupakan cara mengatasi berita hoax. Pertama, hindari judul yang provokatif. Kedua, periksa sumber berita. Ketiga, periksa kebenaran foto. Keempat, periksa alamat situs web. Kelima, bergabung dengan grup anti-hoax. Keenam, berpikir logis dan kritis. Dan yang terakhir, membaca keseluruhan isi berita. Itulah beberapa pemaparan tentang dampak hoax dan cara mengatasinya. Kesimpulannya adalah, kita sebagai masyarakat penerima informasi haruslah bijak dalam menerima informasi tersebut. Jangan langsung diterima mentah-mentah. Kita harus mencari dan mengulik terus dari mana berita ini berasal, apakah berita ini fakta atau berita hoax. Ingat, kita sebagai masyarakat yang bijak, saring dulu sebelum sharing. Stop berita hoax dan provokasi. Sekian pemaparan dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.